Halo semua, apa kabar gimana? Suka bilang udah ngantuk ke kabogoh atau pacar yang padahal mah pengen mabar sama temen-temen. Sama saya juga anjir. Membahas tembak-menembak atau kadek-mengkadek atau buah yang suka di komplek-komplek orang kaya yang lalu kita curi waktu kecil. Iya, saya membahas buah-buah gomu-gomu yang sekarang disebut buah nikah atau buah mythical zoan model nikah hitut nomi atau hitonomi mythical zoan model nikah. Buah tersebut baru-baru ini diketahui saat di Aquano, tapi bukan Desa Wano yang akan saya bahas. Saya akan membahas bagaimana bisa Kagami no Sense membuat skenario atau memanipulasi agar sosok Joyboy itu bangkit. Apakah Aseng tahu sebenarnya itu teh bukan buah gomu-gomu dari dulu juga? Dan dikatakan Sengs mencari sosok yang tepat untuk memakan buah tersebut, dan Sengs mencari atau tepatnya berlabuh di Desa Pusa RT 11 RW 7. Apakah itu sebuah kebetulan? Entahlah, saya beropini bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Kenapa? Kita tahu bahwa buah nikah tersebut dicuri atau diambil oleh Sengs dari pemerintah dunia setahun sebelum Sengs berlabuh di Desa Pusa. Jika Seng hanya kebetulan berhadapan dengan pemerintah dunia dan menemukan buah nikah tersebut, tidak mungkin ini Seng akan memberikan atau menjual atau memakannya juga tidak mungkin gitu. Kenapa? Di sini Sengs memiliki jeda waktu saat buah nikah ditemukan selama 1 tahun. Yang jadi tanda tanya besar cintaku padamu adalah mengapa Sengs ini tidak memakan atau memberikan buah tersebut ke nakamannya selama setahun ini. Maksud saya teh jadi kenapa si Seng ini teh nggak dikasihin gitu si buah tersebut teh ke nakamannya atau dijual gitu selama 1 tahun itu malah dibawa-bawa. Nah itu maksudnya teh. Nah, yang jadi teori besarnya adalah Seng mengetahui buah tersebut bukanlah buah sembarangan, apalagi buah yang aneh atau empuk. Sepertinya Seng mengetahui bahwa buah tersebut bukanlah buah biasa dan tahu bahwa buah tersebut adalah gomu-gomu nomi yang seperti kita ketahui dulu. Jadi, jika buah biasa atau bukan buah yang memiliki potensi, mengapa capek-capek buah tersebut dibawa sama Seng selama 1 tahun? Jadi kalau misalkan si Sengnya tahu ini tuh buah biasa aja gitu, kenapa nggak dibuang atau gimana dijual gitu atau dikasihin ke orang lain dan capek-capek dibawa selama 1 tahun? Nah, aneh kan? Logikanya kalau misalkan itu berarti Seng mengetahui bahwa nama asli dari gomu-gomu yaitu buah mythical zoan model nikah. Saya berpikir jika Seng sudah mengetahui bahwa itu nikah sebelum merampas buah tersebut saat berada di pemerintah dunia, Seng pasti sudah memikirkan atau memiliki cara untuk mencari siapa yang pantas memakan buah tersebut. Dan awalnya Seng juga berniat memberikan buah tersebut kepada anak Goldie Roger yaitu Mamang S. Namun di sini dikatakan bahwa S tidak menginginkan hal tersebut dan Seng pundung lalu mencari lagi siapakah orang yang pantas memakan buah tersebut. Dan saat di sebuah warung tepatnya di bar di Desa Pusa, Seng bertemu dengan lalakon kita yaitu Monkey D. Luffy. Seng sepertinya menyadari bahwa bukan es gitu yang dicarinya, sebenarnya mah bukan nggak cocok gitu sama si ST. Nah, di sini ketemu sama Luffy dan orang yang dia cari ada di hadapannya yaitu Monkey D. Luffy. Luffy berbicara ingin menjadi bajak laut dan bukan hanya itu, Luffy berbicara ingin menjadi raja bajak laut. Seng langsung menyadari bahwa orang yang tepat adalah Luffy. Karena si Luffy ini teh marganya Di atau klan Di. Seng juga tahu bahwa klan Di teh adalah orang yang dimaksud setelah S yang ditemuinya gitu. Jadi Seng ini ibaratkan apa ya, menurut saya mah sadar gitu bahwa si Luffy ini teh orang yang tepat yang dia cari, bukan si S. Jadi yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana Seng tahu bahwa buah tersebut adalah buah yang spesial gak pakai telur. Dan bagaimana Seng mengetahui bahwa buah hitonomi mythical zoan model nikah ini akan berpengaruh ke masa depan atau era baru. Nah, menurut saya semua itu yang Seng tahu adalah dari apa yang dilalui dengan Roger dan diberitahu oleh Roger. Ya pasti atuh ya, Roger pasti memberitahu atau si Rayleigh ya bahwa buah tersebut membawa perubahan besar jika dimakan oleh seseorang yang melampaui tekad besar dan klandi juga ya. Jadi kalau misalkan buah itu dimakan sama seseorang klandi dan mempunyai tekad yang besar dan semangat yang tinggi, pasti itu buah akan berpengaruh. Dan jadi pertanyaan saya teh kenapa gitu Seng teh bawa-bawa buah yang gak berguna kalau misalkan gak tahu kenapa setahun ini teh dibawa-bawa, nggak dikasih atau dijual gitu. Ngerti kan maksud saya?
Mungkin perkataan itu Shanks melakukan semua ini karena tidak mungkin jika Luffy secara kebetulan memakan buah Nika. Dan saat di bar pun kan nakama Shanks terbilang banyak atau tidak sedikit, dan tidak mungkin juga jika tidak ada yang menyadari bahwa Luffy memakan buah tersebut. Dan jika itu spesial, tidak mungkin Shanks meletakkan buah tersebut di meja bar Watino, salah itulah. Pokoknya yang cewek itulah. Pokoknya mah kenapa gitu kalau misalkan si buah itu spesial teh digeletakkan di meja itu gitu. Biasa aja gitu. Nah, heran kan? Jadi ini sebuah ibaratkan permainan kata-kata atau manipulasi Shanks terhadap Luffy agar Luffy mau menjadi bajak laut. Dan dengan sengaja juga Shanks menyimpan buah Nika di dekat Luffy agar dimakan Luffy. Dan yang jadi pertanyaan besar di sini adalah rencana Akagami adalah ketika berhadapan dengan Gorosei gitu, berbincang kenapa sekelas bajak laut bisa masuk ke tempat Gorosei dan ngobrol sama Gorosei, kan aneh gitu. Dan jika Gorosei ini atau Im sama mengetahui atau tahu buah Nika sangatlah berbahaya, mengalami naon sih ini tuh yang ngetik teh anjir. Tidak tertangkap kenapa berada di sama Gorosei gitu. Gimana sih? Ya jadi kenapa si yang ini nggak ditangkap gitu, yang jelas sudah mencuri buah Nika, mungkin maksudnya gitu. Ini teh yang ngetiknya. Aduh, padahal mah saya Akagami sendiri loh ya menghadapi Gorosei atau berhadapan dengan Gorosei itu biasa-biasa aja kan, aneh gitu kan. Kenapa sosok bajak laut bisa bertemu dengan Gorosei semudah itu? Aneh. Dan jika Gorosei mengetahui bahwa buah Nika berbahaya yang diganti namanya jadi Gomu Gomu no Mi lalu dicuri oleh Shanks, mengapa Gorosei hanya diam saja, tidak langsung turun tangan mencari Akagami? Aneh atuh. Atau mungkin Gorosei tetap menyimpan rahasia kemungkinan buah Nika dengan diganti namanya menjadi Gomu Gomu, entahlah. Karena yang saya perhatikan, langkah yang harus dilakukan atau langkah yang dapat mengalahkan kekuatan buah Nika adalah ketika sebelum mencapai kekuatan awakeningnya. Dan sekarang Luffy sudah mencapai awakening, maka akan sulit sekali mengalahkan Luffy kecuali dengan kekuatan atau armada besar angkatan laut dikepung dengan para admiral banyakan gitu. Tapi mustahil gitu ya kalau misalkan itu teh buah Nika yang spesial dikepung di gimana juga tuh. Namanya juga pemeran utama, lelakon saya mah pasti menang atau lolos. Itu juga kalau misalkan Luffy sendiri ya, kalau masih ada Zoro, Sanji, Jinbei pun atau yang lainnya bakal sulit gitu ya nangkap si Luffy. Maka apa yang dipikirkan Akagami no Shanks dengan rencana semua ini? Dan apa yang paling saya heran ini teh, Akagami teh di dunia One Piece teh perannya apa gitu? Kan gak diketahui ya si di acara apa aja atau perang mana, perang rame gitu dengan sebuah kejadian penting teh si Akagami teh selalu terlibat tapi nggak diperlihatkan gitu perannya teh gimana gitu. Saya berpikir ini sangat luar biasa jika akhirnya nanti Akagami menjadi orang jahat yang sepertinya yang saya pikirkan aneh gitu ya kalau misalkan si Akagami ini kan aing lupa deh. Ya kalau si Akagami itu yang menjadi inspirasi Luffy menjadi bajak laut, tapi akhirnya teh kalau misalkan si Akagaminya perang sama si Luffy, si Akagaminya teh jadi orang jahat anjir kan edan. Ada musuh terakhir yang harus dikalahkan Luffy adalah Akagami yang berubah menjadi jahat, atau memang ini semua rencana Akagami yang memang dari awal sudah jahat atau mencapai sesuatu. Kan kalau misalkan si Akagaminya jadi orang jahat kan anjir, itu kan ngeri pisan ya. Terbukti dengan kedatangan Shanks bertemu dengan para Gorosei ini sangat membingungkan. Tapi jika Akagami menjadi jahat, semua akan dipatahkan dengan adanya didikan Roger dan Lilac, bahkan yang lainnya juga. Ya biasa aja kan, misalkan kayak Kurohige yang jadi jahat gitu berpura-pura sebagai nakama atau anak buah Shirohige itu sendiri kan nggak tahu kan kalau si Eta Teach jadi jahat kan nggak tahu ya. Di luar bar ada Kurohige juga ya, saat waktu di yang mau arc Skypiea gini kan, ada Kurohige saat balap makan sama si Luffy kan, masih inget ya. Teach sangatlah jenius, dan yang paling luar biasa dari Teach ini adalah kesabarannya untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di sini Akagami no Shanks sangatlah mewaspadai apa yang dilakukan oleh
pergerakan dari pajak laut Kurohige ini ya. Jadi menurut kalian gimana ya soal Akagami dan rencana Akagami ini? Karena menurut saya mah akan menjadi luar biasa sekali ya kalau misalkan kan itu kan si Im sama ya. Kan kalau misalkan pemerintah luar dunia kan udah 800 tahun yang 800 ke 900 tahunnya kan itu jadi abad kekosongan. Nah, kalau misalkan ini si Im sama itu adalah keturunan dari Im sama yang sebelumnya, atau si Im sama yang dari 800 tahun ini masih orang itu Im sama yang asli gitu ya dari 800 tahun, dan buah apa yang bisa memanjangkan umur sepanjang itu, dan merujuk kepada Trafalgar Wow ya. Itu buah iblis si Trafalgar bisa kan membuat orangnya jadi abadi gitu. Tak mungkin bisa jadi itu, makanya buah si Lau itu ya, apa namanya saya lupa lagi, pokoknya dihargainya teh 5 miliar gitu. Aneh. Nah, jadi gimana lah menurut kalian? Saya juga sebenarnya mau pusing ini telah. Tulislah di kolom komentar pendapat kalian, dan buat yang mau request silahkanlah, dengan senang hati saya akan membahas kalau ada waktu. Salam buat Neng Yuli dan Neng Linda dari saya. Goodbye, dadah.